Ya, untuk konten-konten sisi seperti pilar beton, terus pilar betonnya hancur, terus mukul durennya dan batu sandaran di bawahnya juga hancur, terus push up dengan satu jari, ataupun Master Agus push up berdiri handstand dengan satu jari gitu. Untuk konten-konten tersebut saya sekali lagi saya katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sejahtera juga tentunya buat sahabat-sahabat Peter Pan Junior. Terima kasih banyak ya telah setia menyaksikan video-video Peter Pan Junior, dan terima kasih banyak juga telah memberikan komentar-komentar, baik itu istilahnya komentar-komentar yang ya mungkin sedikit pedas ataupun yang sebagainya ya, semacamnya. Yang pasti saya terima kasih banyak untuk semuanya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara banyak hal ya, khususnya tentang membongkar polemik yang ada dalam permasalahan saat ini guys, yang antara lain yaitu mengupas tentang kaitannya saya dengan Harimau Utara, dan juga polemik-polemik yang terjadi antara Harimau Utara dan praktisi bela diri bersatu. Dan dalam konten ini saya akan membongkar semuanya, mengupas habis semuanya, dan jangan lupa saksikan terus video ini. Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham ya, atau melewati poin-poin yang kemungkinan mungkin itu adalah hal yang penting guys. Jadi supaya kalian tidak keliru ya, tidak keliru dalam menyikapi konten ini, yang insya Allah kedepannya kalian akan bisa menyimpulkan sesuatu yang benar gitu guys. Oke guys, yuk kita mulai kupas hal ini dari awal. Banyak dari netizen berpikir bahwasanya saya adalah merupakan bagian dari HU, ataupun member, ataupun murid, ataupun dan sebagainya ya. Yang pasti banyak netizen menilai bahwasanya memang saya adalah bagian dari HU dan anggota HU gitu. Jadi begini guys, saya ingin meluruskan dan klarifikasi yang sesungguhnya seperti apa gitu guys. Jadi pertama-tama itu saya akan memberitahu latar belakangnya gitu loh, mengapa saya ada kaitannya dengan HU gitu. Jadi guys begini guys, dulu saat saya masih SMA ya, SMA kurang lebih saat itu saya SMA kelas 1 atau kelas 2 guys. Ya antara kelas 1 dan kelas 2 gitu. Jadi memang saya itu hobi bela diri saat itu. Hobi bela diri, dan ya pernah sedikit belajar pencak silat, pernah juga belajar taekwondo guys dulu. Tapi itu dulu ya, waktu di saat saya SD hingga SMP itu saya belajar pencak silat guys. Dan saat saya SMA kelas 1 itu saya belajar taekwondo pernah. Tapi ya itu tadi guys, nggak sampai lulus karena memang saya belajarnya sebentar guys. Dan masih di sabuk putih juga gitu. Jadi artinya ya hanya untuk saya untuk menyalurkan hobi saja saat itu gitu, menyalurkan hobi yaitu tadi dengan belajar di pencak silat saat SD sampai SMP, dan juga taekwondo di SMA kelas 1 gitu guys. Nah saat itu memang saya suka hobi banget yang namanya bela diri, khususnya nonton film-film action gitu guys, film-film action yang bergenre ya dia berantem-berantemnya gitulah gitu. Saat itu saya tuh sering banget nonton film-film kungfu ataupun nonton film Barry Prima gitu. Kalau di Indonesianya saya suka banget nonton film-filmnya Barry Prima gitu waktu saya kecil dulu gitu. Terus nonton film Jet Li juga gitu. Saya suka hobi banget nonton film Jet Li. Jadi terinspirasi dari hal itu. Jadi saya mencari istilahnya di mana nih ada perguruan yang hebat gitu lah, yang istilahnya bisa sebagai wadah hobi saya gitu, sebagaimana di film-film yang istilahnya saya tonton gitu. Jadi saat itu saya
bertemulah dengan Master Agus. Saat itu Master Agus yang saya diberitahukan oleh teman gitu, oleh teman saya bahwasanya ada seorang praktisi bela diri khususnya kungfu gitu, kungfu. Jadi waktu saya SMA itu sudah kenal dengan Master Agus saat itu ya. Tapi saat itu ya saya tidak apa ya, tidak istilahnya fokus belajar bela diri dengan beliau gitu, dengan beliau tidak gitu. Saya saat itu hanya melihat istilahnya beliau belajar bela diri gitu, belajar bela diri dan mengajarkan muridnya saat itu. Saya sih tidak melihat banyak gitu saat itu muridnya, tapi ya saya pernah melihat muridnya gitu. Jadi di saat saya SMA itu memang beliau sudah menjadi praktisi bela diri dan memang sudah hobi bela diri, saya melihatnya saat itu. Tapi hubungan saya dengan beliau justru lebih banyak dalam kaitannya hubungan emosional sosial ya, artinya persahabatan, perkawanan gitu, lebih identik ke arah sana, bukan ke arah istilahnya belajar dan mengajar, bukan guys. Jadi lebih banyak ke hal persahabatannya, bukan ke hal yang bela diri, belajar mengajar, itu bukan. Jadi sering waktu saya dengan Mas Ragus itu dekat dan berbagai hal, banyak hal gitu kan. Baik itu berbagi istilahnya pengalaman maupun berbagi ya curhat lah, ibarat kata curhat lah, seperti itu kurang lebih. Jadi dari berbagai hal tersebut guys, saya menjadi kawan dekat Master Agus saat itu gitu. Dan saking dekatnya yaitu tadi guys, kita sudah apa ya, banyak hal lah melalui dengan kebersamaan gitu guys, banyak hal melalui dengan kebersamaan, baik itu mencari pacar, mencari cewek, mencari yang hal-hal yang lain lah, pokoknya ya layaknya istilahnya suatu pertemanan gitu loh guys. Nah jadi sering waktu istilah makin tahun beranjak, makin dekat dan makin istilahnya banyak hal-hal yang istilahnya bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan jadi hal-hal yang penting gitu. Akhirnya saat itu Master Agus mengangkat saya sebagai adiknya gitu, mengangkat saya sebagai adiknya dengan beriker bahwasanya walaupun saya bukan sedarah tapi saya adalah adik daripada beliau gitu. Jadi ini ya poin utama mengapa saat itu di waktu saya menerima tantangan Bang Theodorus Ginting, saat itu saya berkata bahwasanya saya adik daripada Master Agus Setiawanjaya. Jadi itu alasan saya kenapa saya berkata demikian, karena memang dari berbagai perjalanan persahabatan itu Master Agus mengangkat saya sebagai adiknya guys. Jadi itulah sebabnya saya berkata bahwasanya saya adik daripada Master Agus. Jadi untuk satu pertanyaan netizen sudah saya jawab ya, apa hubungannya antara saya dengan Master Agus gitu. Nah selanjutnya saya ingin menjawab status saya di Harimau Utara gitu. Nah jadi begini guys, saya di Harimau Utara itu bukan sebagai murid ataupun bukan sebagai daripada member dan lain-lainnya gitu, bukan guys. Jadi saya di Harimau Utara sebatas sebagai persaudaraan saya dengan Master Agus guys. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam kegiatan-kegiatan Harimau Utara, misalkan berlatih bela diri dan sebagainya, itu saya tidak mengikuti guys. Meskipun saya ada di sana, tapi saya tidak ikut dalam hal-hal tersebut, khususnya dalam hal-hal bela diri saya tidak mengikuti guys. Itu mengapa saya katakan bahwasanya di waktu saat dulu saya menerima tantangan Bang Theo, itu saya tidak mewakili sebagai Harimau Utara, karena memang saya bukan daripada anak buah Harimau Utara guys. Saya bukan anak buah Harimau Utara, makanya saya pun tidak mau membawa nama Harimau Utara, karena saya pun tidak mau nanti dinilai sebagai orang yang mendompleng Harimau Utara atau menumpang tenar dari Harimau Utara, atau bisa dikatakan misalkan saya kalah saat itu terus memalukan Harimau Utara. Nah saya tidak ingin hal-hal tersebut terjadi guys. Jadi makanya menerima tantangan tersebut saat itu bukan mewakili daripada Harimau Utara maupun Master Agus gitu, tapi membawa nama pribadi saya sebagai
adik daripada Master Agus, semata-mata hal itu untuk sebagai tanda tanda bisa dikatakan tanda toleransi saya, tanda tenggang rasa saya, tanda istilah persaudaraan saya, persahabatan saya membela seorang kakak, guys. Nah, sampai di sini semoga kalian paham ya, guys ya, bahwasanya saya memang bukan anggota dari HU, guys. Saya bukan ada anggota dari HU. Saya berada di konten-kontennya HU ataupun CC itu kaitannya adalah semata-mata antara saya dengan Master Agus, yang mana Master Agus merupakan kakak angkat saya, guys. Dan saya ikut dalam konten-kontennya CC itu pun karena permintaan Master Agus, guys, untuk istilahnya saya berpartisipasi di konten-kontennya CC, guys. Karena saya pribadi adalah seorang musisi, guys, seorang seniman yang berbeda profesinya dengan mereka gitu. Dan saya juga bukan praktisi bela diri. Saya seorang musisi, seorang seniman, saya pencipta lagu, saya penyanyi, saya juga pelukis juga dan penulis. Selain itu saya pun berbisnis ya, guys. Ada usaha-usaha sampingan walaupun istilahnya penghasilannya tidak banyak, tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan itu berkah, guys. Dan saya juga ingin menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan netizen. Di sana saya ada netizen yang berkata bahwa saya ngambek karena istilahnya tidak digaji dengan CC, sudah dipecat atau dan lain-lainnya atau semacamnya gitu loh, guys. Jadi saya tegaskan kembali ya, guys ya, saya bukan anggota HU, saya bukan digaji oleh HU ataupun CC gitu ya. Saya juga bukan anak buahnya CC. Saya hanyalah adik angkat daripada Master Agus, yang mana saya mengisi konten-konten CC itu atas permintaannya Master Agus. Dan karena yang minta adalah Master Agus selaku istilahnya kakak angkat saya, makanya saya mau ikut berpartisipasi dalam konten-kontennya CC, guys. Jadi bukan berarti saya itu anak buahnya CC, apalagi digaji sama CC. Enggak, guys, saya enggak digaji dengan CC karena saya pun punya istilah usaha sendiri, guys. Dan saya juga punya anak buah juga gitu di bidang saya, di dunia saya itu musik, guys. Walaupun istilahnya saya mungkin bisa dikatakan belum sukses ya, masih berjuang, masih merintis gitu. Tapi dalam hal ini saya tegaskan kembali buat para netizen agar tahu juga ya, bahwasanya saya tidak dipecat oleh CC ataupun HU karena memang saya bukan anggota daripada HU. Dan saya ikut konten-kontennya CC itu karena permintaan daripada Master Agus sebagai kakak angkat saya gitu, guys. Dan saya pun menerima tawaran tersebut karena atas permintaan Master Agus gitu, guys. Mudah-mudahan sampai sini sudah jelas ya, artinya gitu. Nanti di pembahasan berikutnya jangan sampai nanti kalian berpikir bahwasanya saya membongkar hal ini karena saya ngambek, karena saya kecewa sudah dibuang oleh HU ataupun sebagainya. Tidak, guys, tidak seperti itu kronologisnya, tidak seperti itu permasalahannya, guys. Saya tidak pernah ngambek, tidak pernah benci dengan HU gitu. Saya nggak pernah benci. Bahkan sampai hari ini pun saya tidak benci pada saudara-saudara saya, Master Agus maupun Cynthia, Chandranaya maupun yang lain-lainnya. Sampai hari ini saya tidak pernah benci, guys. Tidak pernah benci. Kalaupun saya membongkar hal ini, itu hanya semata-mata untuk menjawab netizen agar tidak salah paham. Nah, sekarang beranjak ke persoalan berikutnya ya. Permasalahan saya menerima tantangan daripada BDB saat itu gitu, Bang Theodorus Ginting saat itu ya, dan kawan-kawan saat itu. Jadi banyak netizen berpikir saya itu pansos gitu, istilahnya numpang tenar gitu, terus mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Itu sangat jauh berbeda gitu dengan permasalahan yang sesungguhnya, guys. Makanya dalam hal ini saya ingin meluruskan bahwasanya para netizen yang menilai saya pansos itu sangat keliru, guys, salah besar. Saya tidak pernah ada pikiran untuk pansos ataupun semacamnya gitu. Jadi dalam hal ini saya ingin meluruskan ya, guys ya. Jadi begini, guys, ceritanya ya. Saat itu Master Agus menghubungi saya dan menceritakan ada suatu permasalahan gitu dengan praktisi bela diri bersatu.
Nah, saat itu memang karena saya kehidupan saya punya kehidupan lain ya, punya dunia lain gitu di luar sana. Artinya saya tidak sering bersama dengan HU ataupun MA. Saya tidak sering bersama, tidak seperti Mas Budi, Rido ataupun yang lainnya yang kesehariannya memang selalu bersama dengan mereka karena memang mereka adalah bagian dari HU gitu. Berbeda dengan saya yang memang orang dari luar daripada HU gitu. Jadi saat itu Master Agus menghubungi saya dan menceritakan suatu hal antara perselisihan dia dengan BDB saat itu. Jadi akhirnya saya bertemu dengan Master Agus dan kemudian beliau menceritakan permasalahannya yang terjadi antara HU dan BDB saat itu. Kemudian dari hasil cerita itu saya mencari-cari tahu gitu guys, mencari-cari tahu permasalahan yang sebenarnya. Akhirnya saya mencari-cari tahu, yang salah satunya saya coba cari tahu di Instagramnya Bang Rudy Golden Boy, di Instagramnya Bang Theodorus Ginting saat itu, dan juga di YouTube-nya Bang Rudy maupun YouTube-nya Bang Theo gitu. Saya mencari-cari tahu saat itu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Dan akhirnya setelah saya lihat Instagram mereka, Bang Rudy, Bang Theo, ataupun istilahnya bela diri bersatu ya secara umumnya. Jadi akhirnya saya berpikir ada hal yang memang salah dalam hal ini gitu, yang memang harus diluruskan gitu loh guys. Jadi saat itu saya berpendapat gitu ya, bahwasanya apa yang diinginkan oleh BDB saat itu yaitu pembuktian daripada konten-kontennya CC gitu. Sementara di lain pihak juga gitu, selain pembuktian tersebut, pihak BDB merasa bahwasannya CC mendiskreditkan bela diri mereka, lebih spesifiknya lagi mendiskreditkan MMA gitu, atau meremehkan MMA, kurang lebih seperti itu. Saya menangkapnya seperti itu ya guys. Nah, disinilah dua poin inilah yang saya menganggap bahwasanya pihak CC memang salah dalam hal ini gitu. Setelah saya menonton videonya CC tentang mendiskreditkan MMA. Jadi dari situ saya menganalisa gitu ya, bahwasanya memang di situ ada indikasi pihak CC meremehkan MMA saat itu gitu. Nah, disinilah letak kesalahan daripada grupnya HU gitu ya. Saya melihat disinilah letak kesalahan daripada HU gitu. Mengenai konten-konten yang diminta pembuktian oleh CC, nah hal itu pun saya tidak bisa mengatakan CC salah ataupun enggak gitu loh, karena memang belum ada pembuktiannya guys. Makanya saat itu saya juga belum bisa mengatakan itu salah ataupun itu benar gitu loh, karena saya pun belum lihat pembuktiannya, dan hal itu memang harus dibuktikan guys, untuk artinya tidak ada fitnah nanti ke depannya. Makanya saat itu saya katakan dengan Master Agus langsung, bahwasanya hal tersebut harus diluruskan gitu. Hal tersebut harus diluruskan yaitu dengan salah satunya menemui pihak BDB. Mau bertemu pihak BDB dan memenuhi pembuktiannya gitu. Saat itu saya katakan langsung dengan Master Agus bahwasanya untuk menyelesaikan masalah ini maka idealnya bertemu dengan BDB dan membuktikan konten-konten tersebut agar clear masalahnya dan tidak terjadi fitnah dan tidak terjadi saling meremehkan, menjelekkan ataupun semacamnya gitu. Hanya itulah solusinya saat itu yang tepat menurut saya, dan saya katakan pada Master Agus saat itu. Tapi saat itu Master Agus sendiri tidak mau membuktikan gitu loh, tidak mau membuktikan apa yang diminta oleh kawan-kawan BDB gitu. Bahkan saat itu saya justru dinilai mendukung BDB gitu. Saya sendiri sangat kecewa gitu. Kenapa Master Agus berpikiran seperti itu gitu? Berpikiran saya memihak. Artinya di situ Master Agus sendiri sudah salah paham gitu, sudah salah paham pada saya saat itu, yang menganggap saya itu berpihak pada
BDB saat itu. Padahal saya saat itu tidak berpihak pada BDB. Saya hanya ingin bahwasannya dalam menyelesaikan masalah ini memang harus perlu dibuktikan konten-konten tersebut agar memang publik tahu gitu bahwasanya itu benar atau bukan. Dan disinilah saya juga apa ya, sependapat dengan BDB bahwasanya segala sesuatu itu harus dibuktikan, jangan istilahnya bohong ataupun pembodohan ataupun semacamnya, atau pembohongan, apalagi ini pembohongan massal ya, pembohongan publik gitu. Jangan sampai itu tidak baik gitu, sangat tidak baik ya, sangat tidak baik buat bagi pribadi maupun orang banyak gitu loh. Makanya saya tegaskan dengan saat itu dengan Master Agus untuk membuktikan, untuk menemui kawan-kawan BDB dan membuktikan konten-konten tersebut. Apabila memang bisa membuktikan, ya buktikan. Apabila misalkan tidak bisa membuktikan, ya katakanlah sejujurnya gitu. Saya inginnya seperti itu saat itu. Katakanlah sejujur bahwasanya itu hanya konten, hanya sebatas konten, hanya sebatas istilahnya entertain, hiburan. Katakanlah yang sesungguhnya gitu. Tapi saat itu menilai merasakan bahwasanya Master Agus justru curiga dengan saya bahwasanya saya sudah berpihak pada BDB gitu. Dan beliau juga dengan tegas tidak mau memenuhi permintaan BDB untuk membuktikan konten-kontennya, dan hal itu yang membuat saya kecewa juga gitu guys, sangat membuat saya kecewa. Kenapa tidak berani membuktikan gitu, padahal itulah kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik gitu, agar kedepannya tidak ada lagi polemik permasalahan yang semacamnya gitu. Nah, jadi saat itu berpikir bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan bertemunya Master Agus dan BDB saat itu gitu. Sementara Master Agus sendiri tidak mau bertemu gitu. Jadi akhirnya saya berpikir dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi akhirnya saya berpikir mencari cara bagaimana mempertemukan Master Agus dengan praktisi bela diri bersatu saat itu, agar permasalahannya cepat selesai, agar tidak ada lagi saling menjelek-jelekan, saling meremehkan, saling mencibir dan sebagainya gitu guys. Karena hal itu sangat memberi contoh yang tidak baik gitu, apalagi itu publik ya, sangat tidak baik banget gitu guys. Terus saya pelajari kemudian ya, dari pertemuan saya dengan Master Agus, saya amati lagi kedua belah pihak. Akhirnya saya berpikir menemukan cara untuk menemukan Master Agus dan BDB gitu, yaitu dengan menerima tantangan Bang Theo saat itu. Karena upaya untuk mempertemukan mereka, akhirnya saya melakukan cara menerima tantangan tersebut dengan harapan suatu saat nanti mereka bisa bertemu guys gitu. Artinya saya memberikan contoh terlebih dahulu gitu guys. Saya ingin memberikan contoh terlebih dahulu kepada Master Agus. Dengan saya bertemu pihak BDB itu, saya berharap menjadi contoh yang baik bagi Master Agus untuk juga bertemu dengan mereka gitu loh. Jadi terus mengapa di situ ada bully-bulian, ada cibir-cibiran dan sebagainya antara saya dengan Bang Theo dan kawan-kawan yang lain gitu. Jadi begini guys, itu diawali dengan komen-komen yang istilahnya sangat-sangat ya kurang, kalian sendiri tahu lah artinya komen-komen yang seperti itu gitu ya, komen-komen yang kurang bagus diucapkan maupun didengar gitu. Jadi tapi ya saya saat itu menganggapnya itu ya, anggaplah sebatas ya saya tidak menganggap serius lah guys, tidak saya ambil hati juga gitu semua cibir-cibiran itu, dan saya juga membalasnya dengan tawa saat itu, dengan candaan juga gitu. Walaupun mungkin candaan saya dianggap istilahnya ya kurang bagus ya, sampai istilahnya nyentuh hati Bang Theo untuk datang gitu loh. Tapi justru di situ cara saya berhasil gitu guys, cara buat Bang Theo dan BDB datang ke Lampung gitu guys. Dan saya cukup senang gitu. Saya dengan hal tersebut saya berpikir
semoga kiranya BDB bertemu dengan Mas Agus dan masalah ini cepat selesai gitu. Walaupun konsekuensinya saya harus rela dibully, dihina, direndahkan dan sebagainya gitu. Tapi demi tujuan yang baik saya rela gitu. Saya rela dihina, dibully, dicibir, sumpah serapah oleh kawan-kawan. Saya rela saat itu, saya rela karena saya ingin masalah ini cepat selesai dengan baik, dan tidak ada lagi keributan lagi yang mengundang istilah masalah ini melebar luas. Makanya saya rela guys, saat itu saya rela konsekuensinya dihina oleh banyak orang, dibully oleh banyak orang. Saat itu saya rela guys, karena yang terpenting masalah ini cepat selesai gitu loh guys, cepat selesai dan tidak meluas kemana-mana, karena ini akan menjadi hal yang buruk gitu, yang buruk dan menjadi contoh yang buruk bagi publik gitu loh. Itu yang saya tidak inginkan gitu loh. Makanya walaupun saya dibully oleh ribuan orang, dihina oleh ribuan orang, saya tetap tersenyum, saya tetap istilahnya enggak benci, enggak bagaimana gitu ya guys. Karena saya pada dasarnya mereka membuli karena ketidaktahuan mereka gitu, ketidaktahuan mereka tentang niat baik saya, tentang langkah baik saya gitu. Mereka tidak tahu semua itu. Makanya ketika mereka menghina pun saya tidak benci, tidak membalas hal yang serupa gitu. Karena saya sadar mereka tidak tahu gitu, tidak tahu permasalahan yang sungguhnya, tidak tahu langkah saya yang sesungguhnya itu seperti apa gitu, dan niatnya apa gitu. Jadi saya tegaskan lagi ya guys, buat kawan-kawan semua, saya tidak ada niat untuk pansos. Cobalah kalian lihat di status-status saya, di konten-konten saya sebelumnya, apa pernah saya mau pansos pada orang lain? Tidak kan? Kalau saya hanya tujuannya mau pansos guys, mungkin hal itu sudah saya lakukan dari dulu-dulu, sudah saya lakukan sejak awal, tidak mesti ada masalah ini gitu. Bisa kalau memang saya mau pansos, ya sudah saya lakukan jauh hari, mungkin dengan siapa, dengan si A atau dengan si B, dengan artis A atau artis B, mungkin itu sudah saya lakukan dari dulu. Tapi nyatanya saya tidak pernah melakukan hal-hal itu guys, karena bagi saya bukan tipikal orang yang seperti itu, pansos ataupun semacamnya gitu. Karena saya melewati hal-hal ini sampai ke tahap ini menjadi artis musik, dapat diterima di label itu dengan perjuangan guys, bukan dengan pansos. Itu dengan perjuangan, dengan prestasi, dengan usaha saya di musik guys, bukan dengan pansos ataupun semacamnya. Jadi ketika orang-orang mengatakan saya pansos gitu, apa yang saya lakukan saya pansos, ya saya hanya dapat senyum dan mengelus dada saja guys. Karena menurut saya itu sangat salah besar gitu. Saya tuh nggak ada pikiran ke arah sana sedikit pun. Bahkan saya tahu artinya pansos pun itu baru-baru ini guys. Baru-baru ini saya tahu artinya pansos itu apa setelah ada masalah ini. Itu pun karena seringkali netizen menyebut pansos gitu. Makanya saya pernah bertanya gitu, pansos itu apa gitu. Karena memang saya tidak tahu pansos itu apa. Sampai akhirnya saya dikasih tahu pansos itu bisa dikatakan numpang tenar gitu. Numpang tenar, panjat sosial gitu. Nah, baru saya tahu gitu. Itu pun baru-baru ini saya tahunya gitu. Nah, jadi saya lanjut di permasalahan yang tadi. Jadi guys, demi niat baik saya mempertemukan BDB dengan MA, Master Agus dan HU, itu saya lakukan upaya tersebut guys, karena saya berpikir tidak akan terrealisasi gitu pertemuan mereka apabila tidak ada salah satu pihak yang terpancing untuk datang gitu. Karena saya sudah tahu gitu, sudah tahu posisi Master Agus ini tidak mau bertemu dan tidak mau membuktikan gitu. Itu makanya saya memancing BDB untuk bisa datang ke Lampung saat itu. Dan alhamdulillah cara tersebut akhirnya efektif ya, terbukti bisa mendatangkan Bang Theo dan kawan-kawan BDB untuk datang ke Lampung untuk mencari kebenaran dari konten-konten CC. Nah, mengenai konten-konten, mencari kebenaran konten-konten CC, nah itu saya jujur guys ya, saya jujur dan tegas katakan bahwasanya saya mendukung BDB dalam mencari kebenaran konten-konten CC. Untuk mendapatkan sebuah pujian itu guys, idealnya bukan dengan suatu kebohongan.
Idealnya bukan dengan suatu hal-hal yang tidak baik, tidak elok guys. Idealnya untuk mendapat pujian itu juga didapat dengan cara-cara yang ideal guys, dengan cara-cara yang baik. Nah, mengenai konten-konten CC tersebut nanti akan kita bahas ya, setelah ini guys, setelah ini. Yang pasti dalam kaitannya mencari kebenaran, konten-kontennya CC yang mana hal tersebut berdampak pada publik, maka dalam hal ini sekali lagi saya tegaskan, saya mendukung BDB dalam mencari kebenaran guys. Ketika Bang Theo dan kawan-kawan BDB datang ke Lampung saat itu, saya konfirmasikan kepada Master Agus saat itu bahwasanya Bang Theodorus Ginting dan kawan-kawan BDB bersatu sudah datang ke Lampung. Saya beritahukan kepada Master Agus saat itu gitu. Saya beritahukan, tapi saya tidak mengajak beliau untuk datang bersama saya, tidak. Saya tidak katakan saya minta ditemani beliau untuk menemui Bang Theodorus Ginting, tidak. Saya katakan saya hanya menginformasikan bahwasanya Bang Theodorus Ginting dan BDB itu sudah datang ke Lampung gitu. Hal itu dengan maksud bahwasanya ini kode loh, kode buat Master Agus untuk bahwasanya idealnya melakukan tindakan yang tepat gitu, yang tepat ya saat itu gitu. Dan saya berharap saat itu ya Master Agus mau menemui dan membuktikan konten-konten yang diminta oleh BDB saat itu gitu. Tapi saat itu tidak ada tanggapan daripada Master Agus saat saya konfirmasi kedatangan BDB saat itu. Tapi saya it's okay, artinya ketika tidak ada tanggapan dari Master Agus gitu saat itu, saya tetap tetap bertekad menemui Bang Theodorus Ginting dan kawan-kawan BDB, karena memang saya sudah berjanji kepada Bang Theo dan BDB untuk datang menemui saat itu gitu. Dan saya ingin tahu permasalahan yang sesungguhnya seperti apa ketika saya bertemu dengan mereka gitu. Saya ingin mendengar langsung daripada Bang Theodorus Ginting maupun kawan-kawan BDB yang lainnya. Saya ingin tahu gitu secara langsung gitu, dan ingin tahu juga seperti apa sih karakter-karakter dari BDB gitu. Seperti apa sih karakternya Bang Theo, seperti apa sih karakternya Bang Rudi dalam dunia nyata, dan kawan-kawan yang lainnya gitu. Saya ingin tahu karakter mereka yang sesungguhnya dalam dunia nyata ketika dalam kondisi yang memang sulit. Saya ingin tahu guys. Karena disitulah kita akan tahu jati diri seseorang ketika seseorang tersebut dalam posisi yang sulit, bukan dalam posisi yang baik. Ketika seseorang dalam posisi yang baik, maka orang tersebut bisa saja bersandiwara, bisa saja memanipulasi sikap dan tindakannya guys. Tapi ketika orang dalam posisi yang sulit, disitulah orang itu akan melakukan hal yang sesungguhnya daripada jati diri dia guys. Makanya saya berusaha untuk menemui Bang Theodorus Ginting dan kawan-kawan yang lainnya guys. Dan saya menemui Bang Theodorus Ginting, BDB dan yang lainnya itu juga karena saya ingin menghargai beliau guys, ingin menghargai kawan-kawan BDB yang sudah jauh-jauh datang ke Lampung guys. Saya menghargai itu semua, dan alangkah bersalahnya saya gitu apabila saya tidak menemui mereka. Apabila saya tidak mau menemui mereka, itu saya sudah bersalah banyak banget guys. Pertama, saya ingkar janji. Kedua, tidak menghargai kawan-kawan yang sudah jauh-jauh datang, sudah mengorbankan waktu, biaya, pikiran, tenaga, perasaan, dan lain sebagainya guys. Dan selain daripada itu juga, apabila saya tidak datang, itu akan menjadi menjadi predikat yang sangat buruk, khususnya bagi warga Lampung yang saya khawatirnya nanti ke depan gitu akan dinilai bahwasanya warga Lampung tuh cemen, warga Lampung tuh pengecut. Padahal tidak seperti itu kondisinya guys. Tidak semua warga Lampung tuh seperti itu. Makanya untuk semua hal itu saya datang guys. Saya datang sendiri karena untuk membuktikan bahwa saya punya itikat baik. Itikat baik saya yaitu tadi
Saya ingin menempati janji kepada Bang Theodorus Ginting dan kawan-kawan bela diri bersatu. Saya juga ingin membuktikan bahwa saya menghargai mereka atas kedatangan mereka. Dan berikutnya saya juga ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik guys. Tidak ingin ada permusuhan lagi ke depannya. Dan saya juga ingin menjaga nama warga Lampung, menjaga provinsi Lampung, menjaga nama baik warga Lampung agar tidak dinilai cemen, tidak dinilai buruk, tidak dinilai pengecut guys. Makanya saya beranikan diri guys, dengan menghadapi segala konsekuensinya saat itu, karena itu akan menjadi dampak buruk bagi publik apabila saya tidak mau bertemu saat itu. Dan saya ingin memberikan contoh kepada publik bahwasanya kita itu harus bertanggung jawab dalam segala hal guys. Apa yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, kita juga harus punya itikat baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan guys. Artinya di situ kita harus memberikan contoh yang baik juga buat publik bahwasanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu gunakanlah dengan cara-cara yang baik tanpa harus ada huru-hara, tawuran dan lain-lainnya. Dan di situ saya juga ingin melihat sejauh apa sikap dan tindakan Bang Theodorus Ginting dan BDB dalam menyikapi hal tersebut dalam dunia nyata guys. Dan seperti yang kalian ketahui sendiri ya, bahwasanya di sana itu kawan-kawan BDB, baik itu Bang Theo maupun Bang Rudi dan yang lain-lainnya, itu adalah kesatria sejati guys, pendekar sejati, yang mana mereka menerima segala hal ketika segala hal itu sudah clear gitu. Dan mereka berlapang dada. Dari pertemuan tersebut guys, saya dapat melihat ya, dapat memetik banyak hal gitu, bahwasanya saya bertemu dengan orang-orang kesatria, saya bertemu dengan pendekar-pendekar sejati, saya bertemu dengan fighter-fighter sejati, saya bertemu dengan orang-orang yang betul-betul kesatria guys, dimana mereka bisa berlapang dada, bisa berjiwa besar ketika lawannya adalah hal ini saya gitu ya. Ketika saya mengakui kesalahan, ketika saya istilahnya mengakui kekeliruan, mereka dengan lapang dada, mereka dengan berjiwa besar gitu, memberikan maaf kepada saya. Disitulah guys, disitulah poin terpenting bagi kita ya, bagi publik pada umumnya gitu. Inilah hal yang penting yang patut diteladani, patut diikuti oleh kita semua, khususnya juga buat adik-adik kita ya yang suka tawuran ya, yang hanya karena hal sepele itu memicu pertawuran, bahkan sampai terjadi korban nyawa gitu. Itu sangat disayangkan guys, sangat disayangkan. Artinya karena hal-hal sepele hal itu terjadi gitu. Makanya dari peristiwa antara saya Peter Pan Junior dengan Bang Theodorus Ginting, atlet MMA, itu bisa menjadi suatu hal yang dapat diteladani oleh banyak pihak. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita BDB, Bang Theodorus Ginting, Bang Rudy Golden Boy, dari apa yang dilakukan oleh Bang Theodorus Ginting saat itu menjadi contoh yang sangat baik guys, menjadi teladan yang sangat baik ya, bahwasanya beliau mencontohkan bagaimana berjiwa besar, bagaimana menjadi kesatria sejati yang mana bisa menahan emosi, bisa mengendalikan diri, bisa melakukan hal-hal yang istilahnya tetap baik gitu loh, meskipun itu sangat emosi guys. Saya tahu persis ya bahwasanya beliau di saat itu pasti sangat emosi, tapi disitulah hebatnya Bang Theodorus Ginting, bahwasanya beliau bisa mengendalikan emosi dan bisa menjadi seorang kesatria guys. Nah, hal itu juga ya yang perlu kita ikuti ya, kita teladani, apalagi khususnya buat para adik-adik ya yang suka tawuran gitu, suka berkelahi di jalanan, bahkan sampai memakan korban gitu. Dengan adanya peristiwa antara saya Peter Pan Junior dengan Bang Theodorus Ginting, itu bisa menjadi contoh yang baik buat kalian guys, menjadi contoh yang baik bahwasanya seorang kesatria sejati itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri,
orang yang bisa mengendalikan diri dan bisa bersikap melakukan hal yang tetap baik guys, meskipun emosi. Dan selain itu juga menjadi kesatria itu adalah orang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, menepati janji, meskipun konsekuensinya itu sangat beresiko gitu. Tapi disitulah guys, seorang kesatria itu benar-benar diuji. Jadi buat kita semua ya, buat kita semua, semoga ini menjadi pelajaran ya dan hikmah yang baik buat kita semua. Dan buat adik-adik yang di luar sana, semoga dapat bisa meniru apa yang dilakukan oleh Bang Theodorus Ginting. Semoga kiranya dapat belajar apa yang dilakukan Bang Theodorus Ginting saat itu gitu. Bahwasanya menjadi kesatria itu sangat terpuji guys, dan sangat baik untuk diri kita maupun diri orang lain. Dan saya di sini ingin juga merekomendasikan ya buat kalian-kalian semua pecinta bela diri ataupun yang hobi bela diri, apabila kalian ingin belajar bela diri, maka bergurulah, belajarlah pada orang-orang yang tepat guys, pada guru-guru yang tepat. Dan salah satunya guru yang tepat untuk kalian belajar adalah Bang Theodorus Ginting, Bang Rudy Golden Boy, Mas Wardi, dan Mas Panji dan yang lain-lainnya ataupun yang ada di BDB guys. Itu sangat tepat untuk kalian belajar di sana guys. Kenapa saya katakan sangat tepat untuk sebagai guru, sebagai tempat belajar bela diri? Karena pertama, mereka mempunyai skill potensi yang sangat mumpuni. Itu ditandai dengan raihan-raihan ya, raihan-raihan sebagai juara dalam bidang mereka guys. Itu membuktikan bahwasanya mereka punya potensi yang sangat bagus, punya potensi keahlian yang sangat mumpuni gitu guys. Jadi itu sebagai suatu pedoman buat kalian ya, pedoman buat kalian untuk bisa belajar di guru yang tepat gitu, di guru yang tepat untuk mewujudkan impian kalian menjadi seorang fighter yang handal guys. Dan mereka sudah mempunyai cukup syarat untuk itu. Dan selain daripada itu guys, guru yang baik atau tempat belajar yang baik itu bukan hanya dengan skill yang mumpuni guys, bukan hanya dengan kemampuan atau keahlian yang hebat guys, tapi ada sisi lain atau hal lain yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu apa? Didikan guys, didikan mental. Itu yang terutama, attitude, etika, mental yang baik. Itu yang paling utama guys untuk membentuk seorang pendekar sejati. Seberapapun kuatnya manusia, seberapapun kuat badannya, apabila tidak didukung oleh mental yang baik, etika yang baik, kepribadian yang baik, pola pikir yang baik, semua itu seperti tidak ada artinya guys. Nol besar. Nol besar. Ya, saya katakan nol besar. Jadi guys, idealnya badan yang kuat itu diisi dengan jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, mental yang sehat. Itu idealnya guys. Badan yang kuat, keahlian yang kuat, idealnya juga didukung oleh kepribadian yang bagus, kepribadian yang baik, pola pikir yang baik, mental yang baik, yang kesatria. Artinya apabila kedua hal itu ada dalam ada dalam sosok seseorang ataupun sosok seorang guru, maka kalian lebih tepat belajar pada orang-orang tersebut guys. Karena tidak ada gunanya bela diri, tidak ada gunanya kesaktian, kehebatan setinggi apapun itu apabila tidak dibekali oleh jiwa yang baik guys. Yang ada adalah nanti kekuatan itu, kehebatan itu justru menjadi sangat tidak baik, baik itu buat dirinya sendiri maupun buat orang lain guys. Sehingga seperti contohnya kalau dalam dunia pendekar ya guys, ada penjahat, ada pendekar baik. Nah, itulah salah satu contohnya. Penjahat yang hebat dengan kesaktian bla 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 gitu, tapi tanpa didukung oleh jiwa yang baik, pola pikir yang baik, mental yang baik, attitude yang baik, maka ya jadinya itu tadi guys, jadinya penjahat guys. Makanya mulai dari sekarang tanamkanlah niat kalian dan belajarlah pada orang yang tepat guys. Dan dalam hal ini saya rekomendasikan ya, buat kalian yang para pecinta bela diri, saya rekomendasikan buat kalian untuk belajar kepada Bang Theodorus Ginting, Bang Rudy Golden Boy, Bang Mustadi Aneta,
Mas Wardi, Mas Panji Dimas, dan lain-lainnya guys. Belajarlah pada orang-orang seperti mereka, karena dengan belajar pada mereka, kalian bukan hanya belajar tentang bela diri guys, tapi juga belajar tentang arti hidup yang sesungguhnya. Belajar tentang pola pikir yang baik itu seperti apa. Belajar bersikap yang baik, berperilaku yang baik, bertindak yang baik itu seperti apa guys. Dengan mereka kalian akan menemukan dan mendapatkan semuanya. Berikutnya saya ingin menjawab pertanyaan netizen ya, pertanyaan-pertanyaan netizen yang di situ ada banyak sekali pertanyaannya. Yang salah satunya, siapa sih istri daripada Master Agus? Nah, saya katakan di sini bahwasanya istri Master Agus Setiawan Jaya adalah Mbak Anjarweni. Ya, Mbak Anjarweni. Terus di situ ada juga netizen yang mengatakan Cynthia Chandranaya itu apakah istri daripada Master Agus? Nah, saya untuk hal itu saya tidak tahu guys. Untuk hal itu saya tidak tahu, karena yang saya tahu istri daripada Master Agus adalah Mbak Anjarweni, yaitu kakak kandungnya Cynthia Chandranaya. Kalau misalkan di luar beredar kabar bahwasanya Cynthia Chandranaya adalah istri Master Agus, nah hal itu saya tidak tahu guys. Saya tidak tahu dan tidak berani menyimpulkan bahwasanya Cynthia Chandranaya istri Master Agus atau bukan gitu, karena memang saya betul-betul tidak tahu guys. Yang saya tahu istri Master Agus adalah Mbak Anjarweni. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, dari netizen ini ada pertanyaan, bagaimana sih karakter aslinya daripada murid-murid HU seperti Rido, Mas Budi, Surya, dan lain-lainnya, termasuk Cynthia Chandranaya dan Mbak Anjarweni. Nah, dalam kesempatan ini saya jawab dengan sejujur-jujurnya tentang mereka semua. Yang pasti sejauh ini ya, sepengetahuan saya selama ini, mereka itu adalah sosok-sosok yang sangat baik guys. Sosok-sosok yang baik, kesatria, pemberani. Saya nggak melihat murid-murid HU itu penakut gitu, enggak guys. Mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang yang pemberani gitu, orang-orang yang pemberani, setia kawan, dan yang pasti ini ya, tidak pengecut aslinya gitu. Aslinya mereka tuh seperti itu guys. Terus untuk Mbak Anjarweni sendiri dan Cynthia Chandranaya itu aslinya sebenarnya mereka itu baik gitu loh. Bahkan jauh hari saya sebelum Master Agus itu nikah dengan Mbak Anjarweni, itu saya sudah mengenal Mbak Anjarweni sebelumnya gitu. Bahkan saya mengenal Mbak Anjarweni itu lebih dulu daripada Master Agus gitu. Jadi saya sudah kenal dengan Mbak Anjarweni saat ketika itu masih sekolah guys, gitu. Dan saya tahu gitu bahwasanya Mbak Anjarweni itu aslinya baik, lemah lembut gitu. Terlebih Cynthia Chandranaya gitu, itu aslinya seorang yang lugu guys, sangat lugu, sopan, lemah lembut, pokoknya cewek banget lah. Aslinya seperti itu, aslinya cewek banget, nggak ada istilahnya sedikit pun jiwa-jiwa kasar dari mereka berdua, baik itu Mbak Anjarweni maupun Cynthia Chandranaya, itu sedikit pun nggak ada. Saya melihat dulu itu sebagai sosok yang kasar, nggak ada. Mereka itu sosok-sosok yang sangat baik, sosok yang lemah lembut gitu loh guys. Tapi berkenan dengan hal ini gitu, saya sih tidak menyalahkan mereka, baik itu Mbak Anjarweni maupun Cynthia Chandranaya maupun murid-murid yang lain gitu. Karena di sini memang segala sesuatunya itu adalah Master Agus sebagai ketua di situ, sebagai pimpinannya. Makanya saya juga agak heran kenapa mereka bisa seperti itu. Cuman ya kalau menurut saya pribadi sih ya semua itu segala sesuatunya ya tergantung dengan Master Agus sih. Kalau misalkan Master Agus menyuruh mereka gitu untuk menemui BDB, saya yakin murid-muridnya pasti menemui guys. Kalau misalkan Master Agus menyuruh Rido ataupun Mas Budi ataupun Surya ataupun yang lainnya untuk menerima sparring daripada Bang Rudy Golden Boy ataupun Bang Mustadi, itu saya yakin 100% guys. Saya yakin 100% mereka murid-murid HU itu pasti menerima dan mau menghadapi Bang Rudy gitu guys. Jadi dalam hal ini saya sih berpendapat ya bahwasanya
murid-murid HU itu sebetulnya tidak pengecut guys, tidak pengecut. Karena saya tahu persis ya, murid-murid HU itu orang-orang yang pemberani, orang-orang yang sangat setia kawan gitu. Saya tahu persis mereka seperti itu gitu. Cuman ya itu tadi, seperti yang saya katakan tadi, mereka tergantung bagaimana gurunya gitu, instruksi gurunya gitu. Kalau misalkan Master Agus meminta mereka untuk menghadapi, saya yakin, saya katakan seperti yang saya katakan tadi, saya yakin 100%, bahkan 1000% saya yakin murid-murid HU mau menerima tantangan daripada Bang Rudi dan mau menghadapi Bang Rudi gitu. Nah, kalau misalkan apa yang terjadi saat ini gitu, dimana tidak terjadi hal-hal seperti itu, pertemuan dan lain-lainnya, itu ya kalian bisa menyimpulkanlah sendiri bagaimana tanggapan kalian sendiri dari apa yang saya katakan tadi ya. Terus selanjutnya mengenai pertanyaan konten CC ya, konten CC. Jadi itu ada yang bertanya, konten CC itu asli atau benar gitu, Nah, dalam hal ini saya katakan ya guys, saya katakan dengan tegas dan jujur ya, khusus untuk menendang pilar beton itu asli guys, itu asli, memang nendang dengan tenaga ya. Tapi untuk masalah nendang pilar beton, terus betonnya hancur, terus ninju beton, terus betonnya hancur, nah kalau itu saya tidak bisa memastikan ya itu asli atau bukan, karena memang saya tidak pernah melihatnya secara langsung. Kalau misalkan saya katakan itu palsu, ya saya juga tidak baik gitu, artinya saya bisa memfitnah orang guys. Tapi kalau misalkan saya katakan asli, ya saya itu pun saya tidak baik, berarti saya bohong gitu, karena memang saya tidak pernah melihatnya secara langsung. Tapi kalau istilahnya berdasarkan logika saya gitu, ya saya sendiri sependapat dengan BDB ya, bahwasanya itu palsu gitu, itu fake gitu. Bukan real gitu. Dan kalaupun itu bukan real, dalam hal ini saya sih kepinginnya pihak HU ya mengatakan yang sejujurnya, bahwasanya itu bukan real, itu palsu, itu editan, dan hanya sebatas entertain ataupun menghibur. Itu jauh lebih kesatria menurut saya ya, jauh lebih terpuji daripada mempertahankan suatu kebohongan guys. Itu makanya saya katakan pada kawan-kawan semua, pada sahabat-sahabat semua, bahwasanya untuk dalam hal pembelaan pencarian kebenaran konten-konten CC, itu saya mendukung pihak BDB guys. Saya berpihak pada BDB dalam mencari kebenaran tersebut. Sementara untuk dalam hal sparring, maka saya netral guys. Saya tidak berpihak pada HU maupun pada BDB. Saya netral dalam hal sparring, tapi dalam hal mencari kebenaran konten-konten CC, itu saya dengan tegas mendukung BDB guys. Karena apa? Karena hal tersebut itu dampaknya ke publik guys, dampaknya ke orang banyak, dan akan menjadi citra buruk dan akan menjadi contoh yang buruk apabila itu tidak diselesaikan dan tidak menemui titik temu yang benar seperti apa. Itu akan menjadi contoh yang buruk bagi publik. Itu mengapa saya mendukung BDB guys, karena memang disitulah letak edukasinya guys, disitulah letak bahwasannya menjunjung hal yang baik itu yang harus kita utamakan guys. Saya menceritakan hal ini ya guys, saya tegaskan kepada kalian ya, saya tidak ada niat untuk berkhianat kepada saudara saya sendiri, tidak ada guys, sedikit pun saya tidak mengkhianati saudara saya. Terus dengan menceritakan hal ini mungkin ada pikiran-pikiran netizen bahwasanya saya ingin cari populer ataupun pansos lagi. Tidak guys, tidak, sedikit pun saya tidak ada niat-niat seperti itu. Saya tidak punya niat untuk pansos, saya tidak punya niat untuk berkhianat. Bahkan ketika orang-orang meminta saya untuk membongkar mereka semuanya, saya katakan saya tidak akan istilahnya mengkhianati mereka gitu. Ini guys ya, kenapa saya menceritakan hal ini semata-mata yaitu karena saya ingin semua ini cepat selesai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen tersebut agar tidak curiga
tidak berburuk sangka gitu, tidak berburuk sangka. Makanya saya ceritakan hal ini kepada kalian, kepada kita semua, agar sedikit banyak kita semua tahu kronologis atau permasalahan yang sesungguhnya seperti apa. Dan mengingat perkembangannya yang saya amati, saya ikuti perkembangannya dari awal hingga saat ini, seperti yang kita tahu ya, seperti yang kita tahu bersama gitu loh, bahwasanya sampai saat ini pun gitu loh, hal ini belum selesai. Makanya saya menceritakan hal ini guys, menceritakan hal ini, menjawab semua pertanyaan netizen yang ditujukan kepada saya jawab dengan sejujur-jujurnya, dengan harapan ke depan kalian sudah tahu dan sudah tidak lagi bertanya-tanya lagi guys kepada saya gitu, kepada saya. Yang pasti ya guys, saya tegaskan lagi, saya tidak ada niat untuk menjilat atau kepada BDB maupun berkhianat kepada HU, tidak. Yang pasti niat saya baik, yang pasti saya ingin keduanya itu menyelesaikan masalahnya secepat mungkin, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang kesatria, dengan cara-cara yang istilahnya elegan, dan kemudian kedepannya nanti hal ini tidak terjadi lagi guys. Tidak ada lagi saling menjelek-jelekan, tidak ada lagi saling merendahkan, tidak ada lagi saling meremehkan, tidak ada lagi saling sikut-sikutan gitu loh. Ke depan diharapkan semuanya itu akan berjalan damai, agar bisa saling mendukung, saling mengisi, saling membenahi satu sama lain guys. Itu harapan saya ya, itu harapan saya gitu. Untuk yang terakhir ya guys, untuk yang terakhir saya minta maaf ya, saya mohon maaf banget misalkan kata-kata saya, sikap-sikap saya selama ini yang mungkin kurang berkenan, menyinggung dan sebagainya kepada kalian. Yang pasti saya tidak pernah niat tidak pernah terniat untuk menyinggung ataupun semacamnya kepada kalian. Terkadang saya memang bergurau, memang saya hobi bergurau guys, dan menyikapi segala sesuatu terkadang bahkan bulian pun itu saya anggap gurauan guys, karena memang saya tidak suka dengan keributan guys. Saya tidak suka hal-hal yang keributan. Dan sekali lagi bahwasanya saya berpikir siapapun itu, kalian semua adalah saudara saya, dan selayaknya kita saling berjabat tangan, dari yang membenci menjadi cinta, dari yang jengkel dan sebagainya menjadi kasih sayang guys. Oke, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini, meluangkan waktu pikirannya dalam menganalisa video ini. Terima kasih banyak guys untuk semuanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.